kalau sudah muncul gejala seperti tersebut, biasanya ini sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut. Halo Sobat Sehat, kita masih akan menjawab tuntas mitos mengenai kanker payudara yang beredar di masyarakat. Dan kali ini, yang juga cukup meresahkan adalah kita tidak perlu melakukan screening payudara jika memang tidak ada gejala atau keluhan yang dirasakan. Itu mitos atau fakta ya? Ini dia pendapat beberapa orang yang telah dihimpun oleh tim InaHealth. Mitos versus fakta, memberi kebenaran yang nyata. Apakah Anda tahu apa saja gejala kanker payudara? Ya, yang saya alami, gejalanya yang saya alami ada benjolan di payudara. Selain itu, gejala yang lain ada cairan yang keluar dari puting payudara dan nyeri. Bagaimana cara melakukan screening kanker payudara? Setahu saya, screening kanker payudara melalui sadari dengan memijat di bagian area payudara. Apakah Anda tahu apa saja gejala kanker payudara? Nggak tahu, tapi kayaknya sakit ya. Bagaimana cara melakukan screening kanker payudara? Nggak tahu, belum pernah sih. Nah, kalau Sobat Sehat, gimana nih pendapatnya? Mitos atau fakta? Sembari menerka-nerka jawabannya mitos atau fakta, kita simak juga yuk cuplikan tanya jawab tim InaHealth dengan dokter ahlinya mengenai faktor risiko munculnya kanker payudara dan gejalanya seperti apa. Mohon dijelaskan dokter apa saja faktor risiko munculnya kanker payudara pada perempuan? Faktor risiko kanker payudara ada yang dapat diubah dan ada yang tidak dapat diubah. Yang tidak dapat diubah misalnya usia tua lebih dari 50 tahun, adanya mutasi genetik PRCA1 dan PRCA2, kemudian berbagai macam riwayat reproduksi seperti riwayat menstruasi awal atau menarke kurang dari 12 tahun, usia menopause yang panjang lebih dari 55 tahun. Kemudian tidak pernah melahirkan pada usia 30 tahun atau tidak pernah menyusui sama sekali. Kemudian berikutnya lagi adalah adanya payudara yang sangat padat atau yang kita kenal dengan breast density. Adanya riwayat penyakit kanker payudara sebelumnya atau penyakit lain pada payudara juga merupakan faktor risiko. Dan kita juga harus hati-hati karena kalau ada riwayat keluarga dengan kanker payudara atau kanker indung telur pada orang tua atau nenek atau saudara kandung, itu juga merupakan faktor risiko. Selain hal tersebut, adanya pemberian terapi radiasi pada mungkin kanker pada tempat yang lain maupun paparan obat dietilstilbestrol, ini juga termasuk pada faktor risiko yang tidak dapat diubah. Sedangkan faktor risiko yang dapat diubah ini umum ya, seperti kanker-kanker yang lain, misalnya hindari stres, jangan mengkonsumsi alkohol, kemudian hindari rokok, aktivitas fisik yang aktif, kemudian kontrol berat badan, jangan sampai obesitas, dan juga sedapat mungkin tidak menggunakan terapi-terapi hormonal. Mohon dijelaskan dokter apa saja gejala kanker payudara? Gejala kanker payudara umumnya adalah munculnya benjolan. Kemudian bisa juga adanya keluar darah dari nipple atau dari area papila. Kemudian gejala-gejala yang lain, misalnya kita jumpai kulit yang berkerut, kemudian puting yang masuk ke dalam, adanya benjolan di ketiak. Tetapi kalau sudah muncul gejala seperti tersebut, biasanya ini sudah masuk ke stadium yang lebih lanjut. Wah, serem ya Sobat Sehat. Kalau sudah mulai muncul gejala, berarti sudah lumayan gawat ya. Lalu, tidak perlu screening kanker payudara jika tidak bergejala. Mitos atau fakta ya? Langsung saja kita simak jawaban akurat dari dokter ahlinya. Mitos apabila kita menganggap bahwa kalau tidak ada gejala, tidak perlu pemeriksaan screening kanker payudara. Karena seperti sudah saya sampaikan, kalau sudah ada gejala, maka biasanya stadium dari kanker payudaranya akan lebih lanjut.
Alangkah baiknya kalau kita menemukan kanker payudara pada stadium yang sangat awal, yang sama sekali tidak teraba, sehingga akan bisa ditangkap dari pemeriksaan radiologi, baik mamografi maupun MRI. Nah, ada pepatah mengatakan, lebih baik mencegah daripada mengobati. Setelah kita tahu faktor risiko yang bisa kita ubah, lebih baik kita terapkan ya Sobat Sehat. Dan jangan lupa untuk melakukan screening sedini mungkin. Jangan sampai bergejala baru screening. Sampai di sini dulu ya pembahasan kita mengenai kanker payudara. Sampai jumpa di pembahasan lainnya. Mitos versus fakta, memberi kebenaran yang nyata.